Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Irfan. Saya mahasiswa PPG di Universitas Islam Negeri Jamil Jambe Bukit Tinggi, periode kelima tahun 2022. Video ini dibuat di Pondok Pesantren Al-Makmur Tungkar tingkat aliyah yang berjudul Indahnya Asmaul Husna, untuk memenuhi salah satu tugas ujian kinerja UKM PPG tahun 2022. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa dengan membaca surat Al-Ikhlas yang dipimpin oleh Zaki. Pada Zaki kami persilakan. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah-mudahan dengan kita membaca surat Al-Ikhlas, Allah mudahkanlah segala urusan kita, mulai dari pagi ini sampai nanti kepada sore malam. Coba lihat di bawah meja ada gambar coba. Silakan untuk kembali. Sebelum memulai pelajaran, marilah terlebih dahulu kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, prima di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kompetensi kita pada pagi ini pertama masalah menghayati kebesaran Allah dengan asmaul husnanya, Al-Karim, Al-Mukmin, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Hafiz, Al-Rafiq, Al-Wahhab, Al-Raqib, Al-Mubdi, Al-Muhyi, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Akhir, Al-Mujib, Al-Awal. Yang keenam, mengamalkan sikap santun dan bijaksana sebagai cermin pemahaman Asmaul Husna, Al-Karim,
Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Hafiz, Ar-Rafiq, Al-Wahhab, Ar-Raqib, Al-Mubdi, Al-Muhyi, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Akhir, Al-Mujib, Al-Awal. Yang selanjutnya 36 menganalisis makna Al-Husna. Yang selanjutnya 46 menyajikan hasil analisis tentang makna Asmaul Husna. Al-Karim, Al-Mukmin, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Hafiz, Ar-Rafiq, Al-Wahhab, Ar-Raqib, Al-Mubdi, Al-Muhyi, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Akhir, Al-Mujib, Al-Awal. Siapa hari ini kita yang tidak hadir? Zaidi. Al-Faruq Lamsako. Al-Afiq. Arhaya. Arif. Farel. Ibriani Wahyan. Latifah Az-Zahra. Muhammad Farel. Fawa. Hasbi. Muhammad Arif. Dion. Nurzaki. Muhammad Zaidi. Sakit. Nabilatul Jannah. Nadatul Rahmi. Rahman Ilahi. Ramadatul Ahsan. Rasti. Reza. Sylvia. Wahyu. Yulia Fitri. Zahra. Zahra Amelia Putri. Ada salah satu orang teman kita yang sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama menghayati kebesaran Allah dengan mengamalkan ajaran agama melalui Asmaul Husna. Yang kedua, membenarkan bahwa Allah Al-Karim Maha Mulia, Al-Mu'min Maha memberi rasa aman, Al-Wakil Maha mewakilkan, Al-Matin Maha kukuh, Al-Jami' Maha menghimpun, Al-Hafiz Maha memelihara, Al-Rafi' Maha meninggikan, Al-Wahhab Maha memberi, Al-Raqib Maha mengawasi, Al-Mubdi Maha memulai, Al-Muhyi Maha menghidupkan, Al-Hayyu Maha hidup, Al-Qayyum Maha berdiri sendiri, Al-Akhir yang terakhir, Al-Mujib Maha mengabulkan doa, dan Al-Awal yang pertama. Yang ketiga, membiasakan diri memiliki rasa santun dan bijaksana sebagai cermin pemahaman dari Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Hafiz, Al-Rafi', Al-Wahhab, Al-Raqib, Al-Mubdi, Al-Muhyi, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Akhir, Al-Mujib, dan Al-Awal. Selanjutnya yang keempat, menafsirkan arti dan makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami'. Yang kelima, Al-Hafiz, Al-Rafi', Al-Wahhab, Al-Raqib, Al-Mubdi, Al-Muhyi, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Akhir, Al-Mujib, dan Al-Awal. Yang kelima, menelaah dalil Al-Quran atau hadis tentang Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Hafiz, Al-Rafi', Al-Wahhab, Al-Raqib, Al-Mubdi, Al-Muhyi, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Akhir, Al-Mujib, dan Al-Awal. Yang keenam, menganalisis makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Mujib, dan Al-Awal. Yang ketujuh, mengidentifikasi contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Hafiz, Al-Rafi', Al-Wahhab, Al-Raqib, Al-Mubdi, Al-Muhyi, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Akhir, Al-Mujib, dan Al-Awal. Itulah materi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah mengamati gambar di samping,
kita dapat menjelaskan bahwa Allah itu memiliki sifat al-jami' yang artinya maha mengumpulkan. Allah membukakan hati manusia untuk berkumpul di suatu tempat untuk mendengarkan tausiah atau ceramah tentang agama yang akan memperkuat persatuan umat Islam. Baiklah, setelah mengamati agama Islam, dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Hafiz yang artinya maha memelihara. Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara manusia dari perbuatan maksiat dan perbuatan munkar dengan cara memanfaatkan seseorang dalam keadaan yang husnul khatimah, sehingga menjadi pelajaran bagi umat manusia yang lainnya, karena manusia datang dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Jadi setelah mengamati gambar di samping, kita dapat menyimpulkan bahwa Allah bersifat Al-Hafiz, yakni Maha Pemelihara. Al-Hafiz artinya yang Maha Pemelihara. Allah Maha Hafiz berarti Allah sebagai zat yang Maha Memelihara. Allah lah yang memelihara seluruh makhluknya, termasuk langit dan bumi yang kita tempati ini. Menurut Ibnul Qayyim mengatakan asma Allah Al-Hafiz memiliki dua makna. Yang pertama, bahwa dia menjaga atau memelihara apa yang dilakukan oleh hambanya berupa amal baik atau amal buruk, yang makruf atau yang munkar, taat atau maksiat. Yang kedua, bahwa Allah adalah Al-Hafiz, yakni yang menjaga hamba-hambanya dari segala yang tidak mereka sukai. Allah menghendaki agar manusia mampu mengambil keteladanan dari sifatnya itu, sebab Dia telah menganugerahkan potensi kepada kita untuk dapat melakukannya. Maka dari itu, marilah kita memelihara dan menjaga keimanan kita kepada Allah, memelihara kebaikan, ketaatan, kemurnian niat dengan mengharapkan ridho kepada Allah. Terima kasih kepada anak-anak kami yang telah menjelaskan dan mengamati dua gambar. Pertama, gambar tentang orang yang menguburkan jenazah. Yang kedua, tentang orang yang sedang menyimak atau mendengarkan tausiah atau ceramah agama dari guru atau buya yang telah mereka undang. Itulah sifat yang Allah titipkan kepada kita semua. Bagaimana Allah mencintai hambanya, mencintai makhluknya agar menjadi makhluk yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk selanjutnya kita melakukan pembelajaran dengan cara berdiskusi. Ada beberapa orang santri yang dipersilakan ke depan kelas yang telah kita buat kelompok minggu yang berlalu. Pertama, Arif Rahman Janiago, Yulia Fitri, Zahra, Yofawa. Kepada mereka yang berempat dipersilakan ke depan kelas. Sambil pakai kursi lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 menyampaikan topik pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kami akan menyampaikan pengertian tentang Asmaul Husna. Baiklah, pengertian dari Al-Asmaul Husna adalah dalam Islam mengetahui, memahami, dan meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah menempati kedudukan yang sangat tinggi. Seseorang tidak mungkin menyembah Allah dengan cara yang sempurna sampai dia benar-benar mengetahui dan meyakini nama-nama dan sifat-sifatnya. Dengan melandasi pengetahuan dan keyakinan terhadap nama dan sifatnya itulah seseorang dapat menyertakan mata hatinya atau basirah saat menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Shadaqallahul azim. Yang artinya hanya milik Allah al-asma'ul husna, maha bermohonlah kepadanya dengan menyebut al-asma'ul husna itu. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Asma'ul husna berasal dari bahasa Arab. Al-asma' al-husna artinya nama-nama Allah yang indah dan baik. Asma berarti nama atau penyebutan dan husna berarti yang baik atau yang indah. Jadi, al-asma'ul husna adalah nama-nama milik Allah yang baik dan yang indah. Al-asma'ul husna secara harfiah adalah nama-nama sebutan gelar Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah. Nama-nama Allah itu adalah nama yang baik dan sempurna. Sedikit pun tidak ada kekurangannya dan tidak boleh diserupakan dengan yang lain. Baiklah, sekarang kita akan mengkaji salah satu Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, yang artinya Maha Mulia. Allah adalah zat yang maha sempurna dengan kemuliaannya, tidak dilebihi oleh siapapun selainnya. Karena kemuliaannya, Allah memiliki kebaikan yang tidak terbatas. Dia akan memberi jika diminta dan tetap memberi meski tidak diminta. Baiklah, Baiklah, poin yang kedua adalah al-mu'minun atau al-mu'min. Al-mu'min atau al-mu'min nun artinya yang maha memberi keamanan. Allah adalah satu-satunya zat yang memberi rasa aman, ketenangan dalam hati manusia. Manusia secara pribadi atau kelompok akan selalu berusaha memperoleh rasa aman dengan cara yang berbeda-beda. Padahal hakikat rasa aman itu sebenarnya hanya dari Allah. Pasalnya Allah Subhanahu wa taala adalah tempat berlindung para hamba dari rasa takut. Salah satu rasa aman yang diberikan Allah kepada hambanya adalah rasa aman dari siksa di dunia dan akhirat. Baiklah, masuk kita ke poin yang ketiga, yaitu al-wakil. Al-wakil artinya yang maha mewakili. Allah adalah al-wakil, dia yang paling tepat untuk mewakili dan menangani segenap urusan makhluk. Allah adalah zat yang bertanggung jawab atas semua makhluk. Dia menciptakannya dari ketiadaan, lalu mengawasi dan menjaga mereka. Selainnya lah Allah menjadi tempat bergantung bagi para makhluknya. 2, 3. Asmaul Husna Allah yang keempat yaitu Al-Matin. Al-Matin artinya yang maha kukuh. Tiada satupun yang dapat mengalahkan dan mempengaruhinya. Iman Al-Khattabi memaknai Al-Matin sebagai zat yang maha kuat, yang kekuatannya tidak dapat terbendung. Tindakan-tindakannya tidak terhalangi dan tidak pernah merasa lelah. Selanjutnya Asmaul Husna Allah yang kelima yaitu Al-Jami'. Al-Jami' artinya yang maha mengumpulkan. Allah adalah zat yang mengumpulkan semua makhluk pada hari kiamat. Menurut Imam Khattabi, tujuan Allah mengumpulkan makhluk pada hari itu adalah untuk membalas kebaikan dan keburukan yang dilakukan para makhluk. Pada saat Allah mengumpulkan para makhluk, tidak ada satupun yang luput, baik makhluk yang meninggal terbakar, yang dilumut binatang buas, atau yang tenggelam di laut. Selanjutnya Asmaul Husna Allah yang keenam yaitu Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya yang maha pemelihara. Allah maha hafiz berarti Allah sebagai zat yang maha memelihara. Allah lah yang memelihara seluruh makhluknya termasuk langit dan bumi yang kita huni ini. Syekh Muhammad Khalil Al-Haras
dalam syarah Nuniyah Ibnu Qayyim mengatakan asma Allah Al-Hafiz memiliki dua makna. Yang pertama, bahwa dia menjaga atau memelihara apa yang dilakukan oleh hambanya berupa amal baik atau amal buruk, yang makruh atau yang mungkar, taat atau maksiat. Selanjutnya Asmaul Husna Allah yang ketujuh yaitu Al-Rafi'. Al-Rafi' artinya yang maha meninggikan. Allah Al-Rafi' artinya zat yang maha mengangkat atau meninggikan derajat hamba-hambanya. Allah meninggikan status para kekasihnya serta memberi mereka kewenangan atas musuh-musuhnya. Imam Al-Ghazali memaknai Al-Rafi' sebagai zat yang meninggikan orang-orang mukmin dengan kebahagiaan dan surga, serta meninggikan para walinya dengan kedekatan kepadanya. Selanjutnya Asmaul Husna Allah yang ke-8 yaitu Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya yang maha pemberi. Allah Al-Wahhab adalah zat yang maha pemberi tanpa batas. Dia memberi tanpa diminta dan tanpa meminta balasannya. Dia Allah memberikan rahmat kepada makhluknya tanpa pemberi, karena dia tidak membutuhkan apapun kepada makhluknya. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa dia memberi berulang-ulang, bahkan berkesinambungan tanpa mengharapkan imbalan baik duniawi maupun ukhrawi. Selanjutnya Al-Raqib. Al-Raqib artinya yang maha mengawasi. Al-Raqib maha mengawasi. Allah yang menjadikan hambanya selalu berada dalam pengawasannya. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah berkata, Al-Raqib adalah zat yang maha memperhatikan dan mengawasi semua hambanya ketika mereka bergerak atau beraktivitas maupun ketika mereka diam, apa yang mereka sembunyikan maupun yang mereka tampakkan, dan mengawas semua keadaan mereka. Baik, selanjutnya Al-Mubdi. Al-Mubdi artinya yang maha memulai. Allah dialah yang memulai semuanya, memulai keberadaan alam beserta isinya melalui kemampuannya mencipta. Dia menciptakan sesuatu dari tiada, maka wujudlah segala yang dikehendakinya. Sebagaimana diciptakan Adam sebagai manusia yang paling awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya yang maha menghidupkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, menghidupkan, mematikan, kemudian menghidupkan kembali pada hari kiamat. Tidak ada yang menciptakan kehidupan dan kematian kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengimani bahwa Allah lah yang maha menghidupkan, kita mengetahui betapa besarnya kemampuan Allah, karena dialah yang menghidupkan segala sesuatu. Maka hendaklah seseorang selalu menyerahkan. Baik, selanjutnya Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya yang maha menghidupkan. Allah lah yang menciptakan manusia, menghidupkan, mematikan, kemudian menghidupkan kembali pada hari kiamat. Tidak ada yang menciptakan kehidupan dan kematian kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengimani bahwa Allah lah yang maha menghidupkan, kita mengetahui betapa besarnya kemampuan Allah, karena dialah yang menghidupkan segala sesuatu. Maka hendaklah seseorang selalu menyerahkan dan menggantungkan segala urusannya kepada Allah dan kembali kepadanya dengan menghidupkan segala petunjuk dengan perbuatan taatnya. Menghidupkan syiar Islam dalam kehidupan, menghidupkan segala hidup maju, menghidupi diri sendiri, orang tua dan keluarga dan lain sebagainya. Selanjutnya Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang Allah adalah zat yang tak mungkin mengalami kematian. Sifat hidupnya merupakan sifat yang niscaya, mutlak, dan tidak mengalami penyusutan, kerusakan, atau peniadaan. Allah Maha Hidup atau Al-Hayyu. Dengan sifatnya itu, dia seolah ingin menegaskan kepada hambanya mengenai pentingnya memaknai hidup dijiwai oleh keimanan kepadanya. Seorang hamba yang meneladani asma Allah yaitu Al-Hayyu selalu menjadikan Allah sebagai pusat ketergantungan dan ketundukan dalam segala usaha dan permohonan.
Ia meyakini bahwa Allah lah yang memberikan kehidupan dan yang mengurus kehidupan. Maka dengan kemandirian dan usaha maksimal, ia terus meraih hidup yang bermakna, menghargai hak hidup orang lain, membantu sesama dalam memenuhi hak hidup. Selanjutnya, Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Allah Al-Qayyum adalah zat yang maha mengelola dan tidak pernah al-lupa. Al-Qayyum bersifat hiperpolis, memiliki makna memelihara, mengaktualisasikan atau mengatur, mendidik, mengawasi, dan menguasai sesuatu. Pengelolaan terhadap semesta ini dilakukan Allah secara sendirian tanpa bantuan dan pertolongan siapapun, baik pertolongan para malaikat, para penyangga arti, dan seluruh penghuni langit dan bumi. Baiklah, selanjutnya yaitu Al-Akhir. Al-Akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Al-Akhir menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang mengakhiri segalanya. Allah lah Tuhan, tiada Tuhan setelahnya. Allah lah sang pencipta, tiada sang pencipta setelahnya. Allah lah penentu kehidupan manusia, tiada penentu selain Dia. Selanjutnya Al-Mujib. Al-Mujib artinya yang maha mengabulkan doa. Al-Mujib adalah nama Allah yang dengan sifat ini Dia mengabulkan atau memperkenankan semua permintaan atau permohonan hambanya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Dialah Al-Mujib. Dia mengatakan, siapa yang berdoa, aku yang menjawab. Setiap orang yang memanggilku, Dialah yang mengabulkan doa yang terhimpit ketika memohon kepadanya dalam keadaan tersembunyi atau terang-terangan. Baiklah, selanjutnya Al-Awwal. Al-Awwal artinya yang pertama. Allah Al-Awwal adalah Dialah yang pertama, namun Dia juga yang terakhir. Imam Ali bin Abi Thalib menuliskan sifat Allah Al-Awwal itu, Dia yang awal yang baginya tiada sebelum, sehingga mustahil ada sesuatu sebelumnya. Allah Al-Awwal berarti Allah yang mengawali semuanya. Keberadaan alam ini beserta isinya diawali oleh keberadaannya. Sebagai yang awal, tentu tidak ada yang mengawalinya. Itulah sebabnya Dia disebut Al-Awwal. Hal ini menuntut seseorang hamba agar memperhatikan keutamaan Rabb-Nya dalam setiap nikmat, baik berupa nikmat agama ataupun nikmat dunia, di mana sebabnya mereka dari Allah. Hamba yang meneladani asma Allah Al-Awwal akan selalu menjadi manusia yang meneladani asma Allah Al-Awwal, akan selalu menjadi manusia yang the best of the best dan yang pertama dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Semua itu ia lakukan demi mendapatkan akhir yang husnul khatimah. Baiklah, kepada teman-teman yang terbaik, kepada yang mau bertanya kepada kami, silakan bertanya. Insyaallah kami akan bisa menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jelaskan pengertian Al-Karim dan bacakan dalil yang terdapat dalam ayat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Mu'min, seharusnya kita meneladani sifat Allah tersebut, yaitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Wakil, maka marilah kita meneladaninya dengan cara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan penjelasan dari teman-teman tentang makna Asmaul Husna Al-Qayyum,
sebutkan makna Al-Qayyum menurut Syekh Al-Harras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nada, yaitunya Al-Karim artinya adalah yang maha mulia. Allah adalah zat yang maha sempurna dengan kemuliaannya. Tidak terdiri oleh siapapun selainnya, karena kemuliaannya Allah memiliki kebaikan yang tidak terbatas. Dia akan memberi jika diminta dan tetap memberi meski tidak diminta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 119 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala Allahul Malikul Haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Yang artinya, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Quran surat Al-Mu'minun ayat 119. Karena kemuliaannya itu pula Allah memuliakan Al-Quran, malaikat, para nabi dan juga manusia. Malaikat Jibril yang menyampaikan kitab kepada Nabi SAW adalah utusan yang mulia. Rasulullah SAW juga seorang nabi yang mulia. Begitu pula dengan anak-anak Adam lainnya, seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam hamalnahum fil bahri wa razaqnahum minat thayyibati faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami melebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran surat Al-Isra ayat 70. Dengan memahami dan menghayati makna Al-Asmaul Husna Al-Karim, maka hendaknya kita memiliki budi pekerti yang luhur. Di antaranya adalah menghiasi diri dengan akhlak yang baik, menjaga kehormatan diri, memuliakan para rasul, malaikat, kitab Allah dan semua makhluk ciptaan Allah, sehingga kita bisa mulia di sisi Allah maupun di sisi manusia. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Febi. Dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Mu'min, seharusnya kita meneladani sifat Allah tersebut. Yang pertama, memberikan rasa aman. Yang kedua, menjadi pribadi yang bisa dipercaya dan menjauhi sifat khianat. Tiga, menunjukkan sifat yang ramah dan sopan santun kepada sesama. Empat, menciptakan lingkungan keluarga, tetangga dan masyarakat yang kondusif. Lima, mengembangkan pemikiran yang baik dan positif bagi sesama. Hanya itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan saudari. Salah dan angkal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rasti. Cara memahami dan menghayati dan meneladani Asmaul Husna Al-Wakil. Yang pertama, berserah diri kepada Allah. Yang kedua, bersyukur kepadanya. Ketiga, menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan dan pengharapan.
Yang keempat, tidak berputus asa dalam berdoa dan bekerja. 5. Berupaya menjadi pribadi yang memiliki kredibilitas. Yang keenam, menjiwai setiap ikhtiar atau perbuatannya dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Eda. Asy-Syaikh Al-Haras menjelaskan bahwa al-qayyum memiliki dua makna. Yang pertama, dia berdiri sendiri dan tidak membutuhkan seluruh makhluk, sehingga tidak butuh sesuatu pun, baik dalam hal adanya maupun dalam hal eksistensinya. Yang kedua, dialah yang selalu mengatur makhluknya. Dia selalu mengatur dan memperhatikan urusan makhluk-makhluknya. Tidak mungkin dia lalai sesaat pun dari mengawasi mereka. Kalau tidak demikian, maka akan kacau aturan alam dan akan hancur tonggak-tonggaknya. Hanya sekian yang dapat saya jawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini tentang Asmaul Husna yaitu yang pertama, memiliki bukti yang luhur sehingga bisa terwujud kehidupan yang mulia baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Hal tersebut sebagai implementasi dari Asmaul Husna Al-Karim yang Maha Mulia. Yang kedua, menjadi orang yang jujur dan dapat memberi rasa aman sehingga tercipta kehidupan yang nyaman. Sebagai implementasi dari Asmaul Husna Al-Mu'min yang Maha memberi keamanan. Yang ketiga, memiliki kredibilitas tinggi dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sadar bahwa hanya Allah lah tempat yang pantas untuk berserah diri, hanya Allah lah sumber kekuatan dan pengharapan. Sebagai wujud dari meneladani Asmaul Husna Allah Al-Wakil. Yang keempat, memiliki pribadi yang kuat dan teguh pendirian. Tidak merasa rendah di hadapan manusia lain karena hanya Allah lah yang maha kuat dan kukuh. Sebagai implementasi dari Asmaul Husna Allah yaitu Al-Matin. Yang kelima, menyadari pentingnya persatuan umat Islam karena kelak kita akan dikumpulkan di akhirat sesuai dengan perkumpulan kita di dunia. Sebagai wujud meneladani Asmaul Husna Allah yaitu Al-Jami' yang maha mengumpulkan. Sekian kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kami kelompok doa. Berarti sepotong aja dengan cek. Sampai di boleh. Lah. Baiklah, kita tutup diskusi kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kepartisipasian kita semua telah mensukseskan kelompok atau diskusi yang telah kita pelajari tadi dan yang telah berlangsung tadi. Mudah-mudahan pada siang hari ini bisa kita memberikan ilmu yang bermanfaat terutama kepada santri dan siswa semuanya. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.